Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Wiraramdhani dari kelas 98. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berbagai macam hal yang berkaitan mengenai seni lukis. Materi-materi yang saya akan bahas hari ini, yang pertama adalah apa itu seni lukis, yang kedua, jenis-jenis corak lukisan, yang ketiga, tema lukisan, dan yang terakhir adalah gaya atau aliran lukisan. Sebelum kita mengenal yang lebih jauh mengenai seni lukisan, kita perlu tahu dulu apa sih yang disebut dengan seni lukis? Nah, seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang berfokus pada kegiatan melukis dengan dasar pengertian yang sama. Seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Nah, melukis sendiri adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Nah, jenis-jenis corak lukisan ada 4. Yang pertama yaitu adalah imitatif. Imitatif itu sendiri yaitu suatu seni lukis yang berupa tiruan dari suatu bentuk. Nah, yang kedua adalah gaya representatif. Gaya representatif yaitu suatu lukisan yang pengembangannya nyata sesuai dengan keadaan. Yang ketiga yaitu gaya deformatif. Gaya deformatif yaitu adalah suatu lukisan yang bentuknya diubah dari bentuk aslinya sehingga memiliki bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar dari aslinya. Dan yang terakhir yaitu corak abstraksionisme. Corak abstraksionisme yaitu suatu lukisan yang bentuknya sulit atau tidak bisa dikenali. Nah, kali ini Raffi sudah akan memberikan beberapa contoh lukisan-lukisan dengan corak-coraknya. Lukisan pertama yaitu corak imitatif. Lalu lukisan kedua itu menggambarkan keadaan pasar, yaitu keadaan yang sama. Berarti lukisan ini tergolong yaitu gaya representatif. Lukisan ketiga yaitu lukisan Raffi sendiri. Nah, lukisan Raffi ini itu bentuknya tuh sudah Raffi ubah-ubah tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Itu disebut lukisan itu. Dan yang terakhir adalah lukisan yang kita bisa lihat di sini yaitu lukisan yang gambarnya itu sulit untuk dikenali. Sangat sulit untuk dikenali. Nah, lukisan ini tuh tergolong corak abstraksionisme. Karena kalian sudah paham mengenai corak-corak dalam lukisan, kita lanjut ke tema lukisan. Tema-tema lukisan di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan dirinya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, hubungan manusia dengan benda. Yang kelima, hubungan manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam dan yang terakhir, hubungan manusia dengan khayalan atau biasa disebut khayalan tuh imajinasi seperti mimpi kayak gitu. Nah, aliran-aliran dalam lukisan. Aliran-aliran dalam lukisan itu terbagi menjadi 3 yang nanti akan masing-masing akan memiliki
pembagian-pembagian tersendiri. Yang pertama adalah non-representatif. Yang kedua, representatif. Dan yang terakhir adalah deformatif. Non-representatif yaitu adalah aliran yang mempunyai ciri khas penggambaran objek yang sulit dikenali. Nah, selain sulit dikenali, bentuk asli dari lukisan ini sudah hilang. Dan pelukis lebih fokus kepada struktur, unsur formal dan rupa, serta prinsip estetika. Adapun ciri dari aliran ini biasanya ditandai dengan adanya susunan pada garis, bidang, bentuk ataupun warna yang tidak terpaku dengan bentuk alam. Gaya ini lebih mengesankan jika ekspresi jiwa tidak bisa atau tidak dapat diprediksikan dengan objek apapun. Nah, yang kedua yaitu adalah representatif. Aliran ini adalah gaya lukisan yang pembuatnya mengacu pada kenyataan dalam masyarakat dari alam dan alam. Aliran ini itu kemudian dibagi menjadi 3 yang kita kenal, yaitu naturalisme, realisme, dan romantisisme. Naturalisme yaitu ya seperti lukisan-lukisan yang menekankan pada bentuk-bentuk alam. Lalu realisme yaitu lukisan yang sangat realistik. Sementara romantisisme yaitu lukisan yang berkaitan dengan kata hati, cinta. Nah, karena kita sudah tahu 2, maka kita perlu juga dong tahu yang ketiga. Yang ketiga adalah deformatif. Nah, aliran ini adalah gaya lukisan yang timbul karena adanya perubahan lukisan yang asli ke lukisan yang baru. Nah, itu dia guys. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.